Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta sahabat Bawaslu, izinkan saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankannya. Bulan Ramadan bukan sekadar ritual menahan lapar dan dahaga dari fajar hingga maghrib. Ramadan adalah madrasah atau sekolah bagi jiwa kita untuk melatih kedisiplinan, kejujuran, dan pengendalian diri. Di dalam puasa ada nilai integritas yang sangat tinggi. Kita tidak makan dan tidak minum, meski tidak ada orang yang melihat, karena kita sadar dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, setiap amalan manusia adalah untuknya kecuali puasa. Amalan puasa adalah untukku, kata Allah. Nilai spiritual inilah yang ingin saya tarik ke dalam konteks pengabdian kita di Badan Pengawas Pemilihan Umum. Jika puasa mengajarkan kita tertib dalam aturan ibadah, begitu pula dalam kita menjalankan organisasi. Kita dituntut tertib dalam melaksanakan aturan kelembagaan. Hal tersebut berkaitan dengan amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan tugas kelembagaan ini. Pastinya setiap individu mempunyai peran dan fungsinya masing-masing dalam organisasi. Setiap individu adalah pemimpin atas jiwanya sendiri. Sebagaimana sabda Rasulullah, masing-masing kalian adalah pemimpin. Dan ia akan diminta pertanggungjawabannya tentang orang yang dipimpinnya. Maksudnya, penguasa adalah pemimpin bagi manusia dan ia akan diminta pertanggungjawabannya tentang mereka. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya, dan ia akan diminta pertanggungjawabannya tentang mereka. Wanita adalah pemimpin bagi rumah suami dan anaknya, dan ia akan diminta pertanggungjawaban tentang mereka. Seorang budak adalah pemimpin terhadap harta tuannya, dan ia akan tetap mempertanggungjawabkan tentang harta yang diurusnya. Ingatlah, masing-masing kalian adalah pemimpin, dan masing-masing kalian akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Dalam mengelola kelembagaan, selain dituntut memiliki niat yang baik, tetapi harus juga diiringi dengan kecakapan, kompetensi, dan rasa adil. Hal ini sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau menawarkan diri untuk mengelola perbendaharaan negeri Mesir. Beliau berkata sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Yusuf ayat 55, jadikanlah aku bendaharawan negeri. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa amanah dalam mengelola lembaga harus dijalankan oleh seorang yang memiliki integritas sekaligus kemampuan dalam hal rasa adil. Diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran tentang pentingnya menjaga amanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 58, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, maka hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Ayat ini mengajarkan bahwa amanah bukan hanya nilai moral, tetapi juga prinsip tata kelola yang harus dijaga dalam setiap organisasi dan kelembagaan pemerintah. Dalam setiap organisasi dan lembaga tercermin dalam pelaksanaan tugas dan regulasi, pengelolaan administrasi yang tertib sebagai pengembalian keputusan yang adil dan akuntabel. Ada beberapa faktor terkait dengan pentingnya memperkuat kelembagaan agar berkelanjutan. Yang pertama itu adalah visi strategis lembaga yang terdapat dalam rencana strategis instansi untuk dapat
melaksanakan dan mendukung rencana jangka menengah pemerintah. Tentunya dalam bidang hukum, erat kaitannya dengan tahapan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia dengan cara mengembangkan budaya hukum, transformasi kelembagaan hukum yang mengedepankan keseimbangan antara kepastian, keadilan, kemanfaatan, perdamaian berdasarkan Pancasila. Kemudian ada transformasi keamanan dalam negeri, keamanan ketertiban masyarakat, keamanan instansi, dan keamanan cyber sebagai pilar keamanan nasional. Adanya partisipasi dan responsivitas. Ini merupakan poin kedua yang tidak kalah penting, di mana instansi Bawaslu memiliki struktur komisioner dan sekretariat yang saling bersinergi. Kesekretariatan merupakan supporting system dalam memberikan tugas dukungan teknis, operasional, dan administrasi kepada ketua dan anggota. Artinya keberhasilan Bawaslu dalam mengambil keputusan sangat bergantung pada sejauh mana sekretariat mampu menyajikan data yang akurat dan administrasi yang tertib. Dan tolong menolonglah kamu dalam menjaga kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya. Kemudian ada poin akuntabilitas. Faktor ini merupakan faktor ketiga, di mana setiap badan publik wajib mempertanggungjawabkan setiap keputusan, tindakan, dan penggunaan sumber daya kepada masyarakat, serta tunduk terhadap aturan yang berlaku. Di momen Ramadan ini, puasa mengajarkan kita menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, menahan diri dari tindakan yang menyimpang dari aturan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam Quran surat Al-Anfal ayat 27. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, serta janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu. Menjaga amanah dalam kelembagaan diwujudkan melalui taat terhadap peraturan perundang-undangan serta peraturan instansi, akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran, serta transparansi kinerja berdasarkan proses kerja yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun moral. Mari kita jadikan momentum Ramadan ini untuk memperkuat integritas, meningkatkan disiplin kerja, dan memperbaiki tata kelola kelembagaan agar Bawaslu semakin profesional, akuntabel, terpercaya dalam menjaga demokrasi. Semoga puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pengabdian kita menjadi bagian dari amal saleh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.